Perbincangan ini pemilu jadi apa enggak? Dengan kondisi KPU seperti itu, sedang diuji sistem proporsional terbuka tertutup itu, terus udah gitu kemarin ada putusan pengadilan negeri soal partai prima itu yang kemudian mengganggu, mendistrak dan mendistrust ya semuanya itu. Ini gimana sih itu dari sistem pemilunya? Saya cuma mengatakan saya bisa menghitung berapa itu biaya iklan di TV. Bendera, kaos. Ya itu bisa saja dari rakyat ya, enggak ini. TV itu kan pasti partai yang bayar karena iklan besar kayak gitu. Itu aja nggak cukup, itu 40 miliar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan kita tetap konsisten untuk terus membangun kewarasan, bukan hanya sehat. Dan bukan hanya soal kewarasan, tapi kita dari kewarasan itu ingin menjemput harapan, karena selalu ada optimisme di setiap orang-orang waras. Nah, hari ini kita juga sedang membangun kewarasan dengan situasi politik yang pengap. Tapi kita terus harus terlibat dan mempengaruhi proses itu supaya proses demokratik kita berjalan dengan jauh lebih dahsyat dan menghasilkan para pemimpin yang juga bermutu di tengah pesimisme macam-macam itu. Nah, orang yang akan menghadirkan kewarasan dan memberikan harapan itu adalah salah satu political scientist yang sudah tidak asing lagi. Kiprahnya ada di mana-mana. Nanti saya sebelum ngobrol sama beliau, kita akan kulik dulu beberapa informasi mengenai beliau. Dan yang hari ini hadir adalah Mbak Husnul Mariah. Sebenarnya itu yang benar Husnul Mariah atau Mar'iyah? Kalau ini kan ada koma di atas kan? Mar'iyah kan yang benar kan? Yang benar sebetulnya Husnul Mar'iyah. Mar'iyah. Jadi sebenarnya pemimpin perempuan. Tapi seringkali juga dihubungkan. Jadi aku pernah ketemu dengan Pak Mar'i Muhammad. Katanya, Ibu Husnul, di mana-mana saya ditanya apakah ada hubungannya dengan ya Pak, sama saya juga, apakah ada saudara? Ya ada saudara. Seiman. Jadi yang benar Mar'iyah karena memang ada koma di atas. Tapi kadang-kadang juga ada yang kata Prof. Din Samsudin, Mar'iyah aja Mbak, karena Mar'iyah itu sebaik-baik perempuan. Husnul Mariah sebaik-baik perempuan. Husnul juga bagus kan? Husnul kan bagus. Mariah sebaik-baik perempuan, kayak gitu kan. Tapi itu nama dikasih ayah saya karena saya anak pertama. Jadi sebagai anak pertama tentu saja ada harapan sebagai pemimpin adik-adiknya. Gitu. Makanya Mariah gitu. Pakai tak marbutoh ya. Mariah. Ada banyak orang tidak begitu ingat, Mbak. Ternyata Mbak Husnul ini pernah disidang dan pernah ngelawan seseorang yang mencemarkan nama baik. Ketika masih di KPU nggak ya? Masih dong. Nah, gimana orang pertama ceritanya? KPU yang dipanggil polisi itu saya. Iya. Itu sampai ke sidang kan, Mbak? Sidang. Dan itu kaitannya juga karena orang itu atau ceritanya nih Mbak Husnul ya? Ada soalnya dengan dokumen KPU yang digelapkan atau gimana gitu ya? Tapi sebenarnya apa sesungguhnya? Jadi ceritanya itu saya katanya mencemarkan nama baik seseorang ini, yang kemudian dia jadi anggota, jadi menteri bahkan kayak gitu ya. Tapi waktu itu adalah karena dia selalu mengkritik KPU di ruang publik tentang berbagai macam isu kayak gitu ya. Contoh misalnya KPU ini tidak mengerti tentang IT KPU. KPU ini tidak mengerti. Karena dia ahli IT ya, memandang dirinya atau mengklaim dirinya ahli IT kan? Enggak. Yang itu. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Satunya jurnalisme, S2-nya administrasi rumah sakit. Nah, terus? Iya. IT-nya dari mana? Tapi media selalu mengatakan dia ahli IT. Pada saat waktu itu kami terangkan ke Kompas kemudian mengatakan mengubah jadi ahli IT jadi pengamat IT. Terus mengatakan juga ahli telematika, dibikin tele jauh matematika. Jadi ya udahlah, itu sudah cerita lama. Tapi isunya sebetulnya saya sedang bekerja melindungi data-data milik negara. Bukan KPU ya, milik negara. Dari orang-orang yang ingin menghancurkan data-data itu, yaitu IT KPU di 2004 yang belum ada sekarang. KPU bisa mencontek saja
nggak dilakukan karena dulu IT KPU zaman saya itu sampai tingkat kecamatan. Kenapa kecamatan penting? Karena di kecamatan lah terjadi transaksi pemilu itu di situ. Dia jauh dari TPS, masih jauh dari pusat transaksi. Salah satu pusat transaksi di situ. Pusat transaksi di kecamatan PPK. Oleh karena itu kita taruh itu yang namanya IT KPU di kecamatan. Yang connecting negara Republik Indonesia ya waktu itu. Siapa yang bekerja untuk itu? Para aktivis mahasiswa. Jadi waktu itu saya bilang sama mereka. Dan kebanyakan anak-anak muda pasti itu ya. Ya aktivis mahasiswa masih mahasiswa, tapi aktivis ada tidak cuma sekedar ada siswa, nggak ada juga guru SMK IT jadi komputer dengan siswanya, tapi itu sedikit posisinya sedikit. Nah kalau kita lihat seperti itu aktivis mahasiswa, nah ini semua kelompok, ada HMI, ada IMM, ada PMKRI, ada NU, ada BEM, ada semuanya. Soalnya waktu itu saya ingin ini menjadi laboratorium mahasiswa bagaimana melaksanakan pemilu yang transparansi dan accountable. Hasilnya gimana tuh waktu di sidang itu, Mbak? Nah, jadi saya dilaporkan, katanya saya mencembarkan nama baik. Padahal di BAP-nya dikatakan it is nothing. Jadi kalau kau menghina KPU, it is nothing bagi saya. Sudah biasa kan kita dibully sebagai pejabat, itu kan biasa saja, itu satu paket. Jadi kalau Anda menjadi pejabat dibully oleh rakyat, dihina-hina oleh rakyat, ya itu memang paket. Yang Anda harus jawab bukan kemudian dengan legal system, tapi buktikan dengan pekerjaan Anda. Ya, itu sebetulnya amanahnya di situ. Terus kemudian saya disidik. Terus kemudian saya kan masih ngomong di seluruh Indonesia kemana-mana. Nah nanti kalau saya mengkritik rezim, naiklah saya ke P19. Kemudian saya ngomong terus keliling Indonesia, ngomong sesuatu, mengkritik rezim, naiklah P21, naiklah sampai P313 tahun. Saya berada di pengadilan, menjadi terdakwa, jadi tidak tersangka. Jadi waktu diserahkan ke P21 ke P21 ya, P21 ke kejaksaan, saya bilang tanda tangan, enggak Pak, saya nggak mau tanda tangani. Sebelum Bapak katakan saya sebagai, ditulis di situ sebagai anggota KPU yang sedang melaksanakan tugas negara konstitusional, bla 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 bla. Nah, yang kayak gitu-gitu. Baru saya mau tanda tangan. Jadi kasihan itu yang namanya jaksa nungguin sampai lama, akhirnya iya Bu, ditulislah semua yang saya ini, terus saya tanda tangan. Itu yang pertama tuh. Yang kedua banyak. Tapi saya menang dong. Iya, baru dibebaskan. Nah, kalau nggak salah di situ kan. Jadi saya menang. Menangnya itu, tapi itu saya baru tahu pengadilan di Indonesia itu hati-hati ya, yang itu panitera dan sebagainya. Jadi seluruh saksi saya itu nggak ada yang belain saya. Jadi saksi saya di apa itu yang terakhir itu putusan pengadilan itu semuanya jadi kayak ngatain saya. Jadi saya kayak baca dengan teliti itu nggak ada. Terus akhirnya ternyata saya tetap dikatakan bersalah, tapi tidak bisa dipidanakan karena pekerjaannya demi bangsa dan negara. Jadi kalau hari ini pakai nyuruh-nyuruh saya, Mbak ayo dong ini demi bangsa. Nggak usah kok ajari. Saya kayaknya satu-satunya orang di Indonesia yang pekerjaannya demi bangsa dan negara diakui melalui putusan pengadilan. Kayak gitu. 3 tahun itu saya harus alami, 8 bulan menjadi terdakwa, tapi saya dengan baik. Setiap kali dipikirnya kalau saya keras, saya berani itu di pengadilan, wah nanti gimana nih Bu, di pengadilan enggak. Jadi di pengadilan itu juga saya bilang, yang saya sampaikan itu it is nothing, bukan he is nothing. Jadi accusation-nya ke sana he is nothing. Jadi dia merasa. Tapi ternyata di BAP-nya dia juga mengatakan it is nothing. Yang menulis he is nothing siapa? Kompas. Yang menulis he is nothing Kompas. Terus saya bilang, kalau it is nothing itu bukan manusia. Jadi apakah yang merasa dicembarkan ini bukan manusia, tapi karena itu di pengadilan sampai Bapak hakimnya, aduh. Jadi waktu saya dibacakan itu kan saya nulis nih. Terus kan kelihatan gitu loh wajah saya yang tidak suka kayak gitu. Itu hakimnya tuh kayak gini nih.
tenang. Terus itu kan saya cuma nulis. ngasih kode. Saya nulis apa? Padahal saya nulis cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak tahan kan? Jadi zikir saya Allahu Akbar. Giliran selesai bahwa tidak bisa dipidanakan ini. Katanya orang yang di belakang itu aktivis mahasiswa dari semua, mau PMKRI, mau HMI, mau pada ada semua. Almarhum Pak AM Fatwa juga hadir di situ kayak gitu. Allahu Akbar. Jadi ya nggak apa-apa, itu bagian dari menjadi pejabat biasa saja. Yang kedua Mbak yang juga menarik, ternyata seorang Husnul Mar'iyah ini pernah ikut dalam Operation Relief. Oh itu sih 1997 dan ekspedisi ke Pulau Seram. Banyak orang nggak ngerti, makanya saya ingin bagian pertama ini, ya, ingin kan memperkenalkan, ingin memperkenalkan siapa itu Husnul Mar'iyah. Mas Bambang itu ketemunya ya di Papua, ya di ini kayak gitu kan di dunia aktivisme. Jadi ngapain ke Pulau Seram dan Operation Relief? Jadi dulu waktu kita masih mahasiswa, kita kan bikin lembaga namanya PSPK. Ketuanya PSPK singkatan dari pokoknya studi pengembangan kelautan. Oke. Tahun Kelautan. 84 ya, 85. Nah, itu ketuanya adiknya Umar Khayyam yang paling kecil, Hendro Sangkoyo, sekarang Dr. Hendro Sangkoyo. Mas Yoyo kita panggilnya. Mas Yoyo. Aku Om Yoyo. Karena saya sahabatnya ponakannya Om Yoyo namanya Sita Khayyam. Oh iya. Makanya orang Walhi dulu, aduh, kok manggilnya kok Om sih, taunya masih muda. Lah, geng ITB. Kemudian kita waktu itu dengan Mbak Erna, ya, Erna Ridwan, aktif di Walhi kan Mbak Erna. Ya. Itu menyelenggarakan Operation Rolly. Nah, saya kemudian sama saudaranya siapa ya yang Debra Yatim, saudaranya Debra Yatim yang cowok itu, terus ya pokoknya geng PSPK dengan Walhi itu kita menjadi panitia sih, lebih ke arah jadi panitia untuk pelaksanaan Operation Rolly di Seram 3 bulan dari selatan, Mas Sohi 3 bulan dari utara. Jadi sebenarnya 6 bulan, cuma saya nggak full 6 bulan di tengah hutan. Dan ada 2 yang meninggal. 2 atau 1? 2 yang kecelakaan, 1 meninggal yang dari Inggris. Nah waktu itu saya termasuk yang menjelaskan tentang kondisi Indonesia, seperti apa gunung Indonesia, karena kita ada anak muda untuk kayak adventure, kemudian ada penelitian, jadi penelitiannya macam-macam termasuk pengabdian masyarakat. Jadi waktu itu kita itu mengajar di SD, gurunya 3 di SD itu di tengah hutan di Pulau Seram. 1 sakit jadi nggak masuk, 1-nya pergi ke kota mengambil gaji, tinggal 1 harus mengajar di 6 kelas. Nah di situ dulu anak-anak muda dari 20 negara melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Jadi adventure juga, jangan salah. Ya. Ini yang banyak orang tidak tahu, makanya saya memperkenalkan sisi lain dari Husnul Mar'iyah yang udah itu sih masa lalu. Sekarang kayaknya negara kita sedang tidak aman-aman saja. Tidak ada 3 nih Mbak yang menarik nih Mbak, fenomena terakhir nih. Bagian pertama tuh kan perbincangan ini pemilu jadi apa enggak. Dengan kondisi KPU seperti itu, dengan di Mahkamah Konstitusi sedang diuji sistem proporsional terbuka tertutup itu, terus udah gitu kemarin ada putusan pengadilan negeri soal partai prima itu yang kemudian mengganggu, mendistrak dan mendistrust ya semuanya itu. Ini gimana sih itu dari sistem pemilunya? Terus yang kedua Mbak Husnul, nanti yang kita mesti diskusi juga, ada peredaran uang yang luar biasa. Pak Mahfud baru bilang itu ada 300 triliun, kalau 500 M mah kecil. Di orang pajak itu, di keuangan saya ada 300 triliun. Sementara PPATK mengatakan sebenarnya ada putaran uang lain yang tidak hanya di Departemen Keuangan, itu ratusan triliun juga, 200 lebih triliun ya. Jadi tahun politik itu selalu saja dengan putaran uang, dan itu uang dari luar Mbak, dan itu cash. Karena proses politik itu memerlukan uang cash. Makanya uang undang-undang uang kartal itu nggak laku gitu. Itu yang kedua itu yang soal itu. Terus yang ketiga itu adalah soal buzzer. Dan Pak Husnul pernah mendiskusikan ini hasil penelitian Oxford. Itu yang ketiga, anti buzzer. Jadi kita mulai dari yang pertama. Hari ini lembaga KPU mendapatkan tekanan luar biasa karena pemimpinnya, ketuanya Mbak, dia mengatakan dia ahli maksiat.
Ya nggak boleh tuh ngomong kayak gitu. Walaupun kemudian dia coba ralat itu di DKPP, makanya sebenarnya dia ingin mengatakan sebenarnya konteksnya kalau mau diajukan ke DKPP, aku nggak pantas ke DKPP kan orang yang punya kehormatan. Kalau aku ahli maksiat nggak pantas di situ. Tapi itu katanya sudah diralat. Tapi menjadi menarik. Tapi bukan hanya KPU-nya. Hari ini salah satu anggota hakim di Mahkamah Konstitusi sedang dipersoalkan integritasnya gara-gara membuat putusan yang berbeda antara yang diucapkan dengan apa yang dituliskan. Iya. Ya sidang itu. Nah, padahal hari ini dia sedang memutus itu, Pak. Proporsional terbuka itu. Jadi kita ini sekarang melihat pengadilan itu menjadi instrumen yang justru bisa menegasikan proses demokratisasi. Seperti yang tadi ada gugatannya Partai Prima tuh, yang diputuskan sekonyong-konyong seperti itu ya, yang hakimnya dalam banyak perdebatan dianggap tidak bisa memahami antara ketentuan pemilu dan gugatan perdata. Itu kayak terjadi kekacauan itu. Gimana menjelaskan dari sisi political scientist? Tapi saya politik ya, karena kalau Mas Bambang lebih segi hukum ya, jadi ada politik hukum, Mbak, ada politik hukum. Iya, pasti akan masuk ke sana. Tapi gini, kalau kita melihat KPU ini tahun 2006 pada saat saya masih jadi anggota KPU dan ketemu dengan presiden dan seluruh ya wakil presiden, 3 Menko ya. Kementerian. Waktu itu saya sudah sampaikan, Pak, KPU ini tolong siklus KPU itu diperhatikan. Siklus rekrutmennya maksudnya, Pak. Jadi gini, hari ini kita masih proses untuk mengangkat komisioner KPU tingkat provinsi, kabupaten, kota. Betul. Anda kira nanti bisa kerja dengan baik? Kalau cuma beberapa bulan sebelum, ada beberapa provinsi nanti baru bulan Januari gantinya. Padahal Februari udah main. Februari sudah ini. Dan itu di provinsi dan kabupaten kota. Saya sampaikan kepada SBY waktu itu untuk memperpanjang anggota jabatan komisioner KPU sampai akhir 2009. Sehingga untuk pemilu 2014 itu 2010 dia punya waktu 4 tahun untuk mempersiapkan pemilu ini. Karena kalau enggak, maka kapanpun KPU ini tidak akan menjadi KPU yang kuat. Tapi pada saat yang sama memang peserta pemilu nggak suka kalau KPU-nya kuat. Nggak bisa diajak kong kali kong. Yes. Nah, ini jadi persoalan kayak gitu. Makanya nggak diperhatikan. Itu dari 2006 pada saat pertemuan dengan presiden ya di Istana Negara waktu itu saya sudah sampaikan. Ya, sudah sampaikan. Tidak kuatnya tuh Mbak Husnul karena sebagian besar kalau dari mulai model rekrutmennya mencari pekerjaan. Saya dulu nggak daftar loh. Zamannya saya anggota KPU. Jadi tim kecil di Kementerian Dalam Negeri yang melakukan talent scouting. Yang kayak gitu siapa saja, akhirnya setelah mereka selesai sampai 21 dulu mau diberikan kepada DPR, baru kita ditelepon mau nggak untuk jadi anggota KPU. Jadi talent scout sudah jalan. Baru kemudian kita menulis makalah, menulis dan sebagainya, baru kita sampaikan kepada, waktu itu makalahnya saja langsung ke Komisi 2 DPR. Nah baru setelah saya untuk 2009 itu dibuka seperti mencari pekerjaan. Kalau sekarang kan ditengarai mereka affiliated dari kelompok partai politik itu kan. Udah. Akhirnya begitu. Zamannya saya masih sebagian besar adalah scholars, hampir semuanya scholars gitu ya. Tapi scholarsnya juga aktivis. Iya. Sehingga kita siapa aja sih Mbak pada saat itu Mbak? Jadi Prof Nazar, kemudian Prof Ramlan, Prof Rusadi, kemudian saya, Valina. Perempuannya 2 ya, Anas. Kemudian Hamid Awaludin, Dan Dimara yang dari Papua, Pak Dan, terus Mulyana. Jadi komposisi. Terus ada 2 yang mengundurkan diri, Imam Prasodo sama Romo. Jadi dulu tuh aktivis sama scholars ya Mbak ya, kombinasi ya. Scholars aktivis, maksudnya scholarsnya itu bukan. Di scholarsnya juga aktivis gitu ya. Bukan yang scholars yang berada di kampus saja, tapi scholars yang ada yang masuk ke KPU itu rata-rata adalah scholars yang aktivis. Artinya kita tahulah bagaimana how the politics works di lapangan. Kayak gitu kan. Nah, jadi memang ada persoalan dengan kelembagaan KPU itu sistem sendiri. rekrutmen ya. Sistem rekrutmennya, orang-orang yang ikut, terus
afiliasi politiknya. bukan politik ya. Kemudian kita harus punya siapa yang jadi tim sel, kemudian tim selnya sudah memberikan ya kayak gitu kita tahu lah. Bahkan yang terjadi katanya juga membayar pun itu juga terjadi di beberapa daerah untuk KPU daerah. Nah ini persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bagaimana the guardian of democracy, mereka lah yang sebenarnya saya selalu mengatakan bagaimana the biggest election, jadi proyek politik terbesar di dunia, proyek politik terkompleks di dunia. Kemudian yang penyelenggaranya adalah tidak memiliki capacity kayak gitu ya di dalam konteks memahami ilmu politik dengan baik, ya susah. Makanya saya dulu selalu mengatakan setiap 5 tahun saya diundang oleh DPR ya, pansus atau panja ya, yang untuk bagaimana sih persyaratan. Saya selalu mengatakan komisioner KPU pusat terutama itu dibutuhkan orang-orang yang punya ilmu hukum dan ilmu politik. Kombinasi itu. Hukum dan politik, karena dia akan eksekusi semuanya itu. Anda bisa bayangkan waktu itu keputusan Mahkamah Konstitusi mengatakan waktu itu KPU, saya KPU provinsi yang membawa ke MK tentang pilkada. Karena pilkada, Anda bisa bayangkan, ini lembaga negara yang dibentuk dengan konstitusi KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Terus kemudian ada Undang-Undang 32 tentang pilkada, yang itu Kementerian Dalam Negeri. Kemudian dia ambil aja nih KPU provinsi, kabupaten kota ke Kementerian Dalam Negeri. Loh, ini paham nggak dengan bagaimana tata kelola hubungan kelembagaan negara yang seperti ini? Padahal dalam konstitusi dikatakan penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pasal 22 ayat. Isu mandirinya itu nggak ada di situ ya? Nah, di situ. Tapi yang putusan MK apa? Pilkada bukan pemilu. Oke. Saya bilang, Pilkada bukan Mahkamah Konstitusi lah. Makanya saya selalu mengatakan. Siapa tuh ketuanya saat itu? Profesor kita, Pak Jimli. Udah sebut aja nggak apa-apa Pak Jimli waktu itu. Pak Jimli kayak gitu. Pilkada bukan pemilu. Sehingga boleh kementerian, tapi kan nggak bisa dong mengambil begitu saja kelembagaan gitu. Jadi itu kan kayak dikudeta terus dibawa ke kementerian, terus konstitusional kudeta itu melalui Mahkamah Konstitusi. Akhirnya diubah pilkada pemilu oleh DPR, kan pusing kita. Jadi yang benar yang mana? Nah, berbagai macam yang related ke KPU ini menjadi persoalan-persoalan yang apa namanya luar biasa. Terus kemudian mereka juga selalu mengatakan, oh iya, jadi dari mulai rekrutmen, capacity, macam-macam ya dari yang kayak gitu. Itulah akhirnya menghasilkan, dan memang memang peserta pemilu partai politik nggak suka. Kalau KPU-nya kuat kayak kita dulu kan susah dia, nggak bisa dicengin kayak gitu ya, nggak bisa di ini. Mau Anda berdebat scholar ya kita juga bisa. Nah dari situlah menurut saya yang menjadi persoalan. Nah sekarang bagaimana posisi KPU? Nah itu sekarang dia menghadapi kan kerumitan tuh Mbak, atau bukan hanya KPU ya, yang tadi ada putusan pengadilan negeri, sidang proses di Mahkamah Konstitusi belum selesai, sementara ada proses di DKPP soal anggota KPU ini. Jadi, dia menghadapi situasi yang saya dulu kan di 2004 itu masuk di timnya pemerintah di dalam membuat undang-undang partai politik, pemilu dan susduk. Jadi kita ada 4 orang yang menjadi anggota KPU yang dulu timnya pemerintah. Jadi paling tidak kita terlibat di dalam proses drafting undang-undangnya itu. Nah, sehingga kita paham. Nah, pada waktu itu, pada saat kita eksekusi undang-undang itu, kita selalu bicara tentang kapan sih harus ada presiden? 20 Oktober. Ya kan? Baru kita mundur nih. Maka Pilpres yang kedua itu paling lambat 20 September kayak gitu kan, terus mundur 5 Juli, terus mundur baru April pemilu. Jadi itu kita hitung, termasuk di dalam menghitungnya kalau terjadi sengketa yang harus ke pengadilan negeri, ya artinya pengadilan biasa, ataukah ke model ke Bawaslu, itu semua kita hitung. Jadi pengadilan pun itu harus mengikuti jadwal tahapan KPU. Ada matematika elektoral gitu ya. Itu harus disampaikan, karena kalau enggak,
bisa besok mau pilpres, putusan pengadilan keluar, Kacau semua. nggak bisa, karena pemilu itu memang persoalan ada jadwal waktu. Berapa hari pengadilan negeri, berapa hari ini, berapa. Jadi kalau misalnya peserta pemilu, dia dalam waktu tertentu dia tidak membawa ke pengadilan negeri, Anda ditinggal. Jadi ada kepastian, kepastian hukum sebetulnya di dalam proses itu. Jadi tidak bisa diintercept begitu saja. Kalau ada, kita dulu juga cuek. Dan yang kita lakukan ada mitigasi dulu, resikonya juga ya, dia atur jadwal-jadwalnya. apakah kita nggak dibawa? Dulu ingat nggak Gus Dur juga komplain karena kita coret. Ya, kan? Oh iya, ada masalahnya gitu pada kan, saat itu ya. bawa ke pengadilan dan sebagainya, ya ada. Kita juga lakukan, tapi kita kemudian bertanya kepada MA. Jadi kita selalu kalau ada masalah putusan KPU dan menjadi persoalan di ruang publik, kita langsung menulis surat ke MA untuk mendapatkan fatwa gitu ya. Minta fatwa MA. Sehingga KPU-nya sendiri juga punya kekuatan hukum. Yang kasus sekarang ini memang perlu minta fatwa. Padahal sekarang MK yang lagi menjadi masalah. MA, kalau KPU kan semua putusan KPU bisa minta fatwa kan ke MA, bukan ke MK. Iya. Kalau MK cuma kalau terjadi sengketa hasil pemilu baru ke MK. Tapi kalau untuk semua putusan KPU kita minta fatwanya ke MA. Dan itu nggak cuma satu isu yang kita minta fatwa ke MA. Termasuk ketika merumuskan peraturan-peraturan dan kemudian ada dilema itu, ininya MA. Dilema, maksudnya kita sudah putuskan menjadi isu di publik, terus kemudian kita dapat tuntutan macam-macam, akhirnya kita menulis surat ke MA, apakah sudah benar? Kalau MA sudah berikan fatwa, biasanya sih alhamdulillah semua difatwakan ternyata putusan kita, karena kita selalu memperhatikan bunyi pasalnya bagaimana, konsekuensi publiknya seperti apa, terus bagaimana dan sebagainya. Padahal itu pertama kali loh kita KPU punya kewenangan membuat SK KPU. Itu dulu undang-undangnya zamannya kita ini ya DPR, pada saat membuat undang-undang kalau udah pusing keputusan ini dilaksanakan dengan SK KPU itu banyak sekali, dari mulai dapil, alokasi kursi, dan dapil itu pertama kali dibikin oleh KPU 2004. Kalau saya bikin simulasi, Mbak, putusan MK menyatakan kita harus masuk menggunakan sistem proporsional tertutup. DKPP mengecewakan karena orang yang dianggap ada hard evidence yang menunjukkan bahwa pusat melakukan intimidasi, mempengaruhi. Itu kemudian oleh pada DKPP verifikasi. Oleh DKPP itu kesalahan, tapi kesalahan tidak berat. Padahal itu kesalahannya berat banget. Jadi ada situasi yang sangat terjal banget. Iya, sejauh mana persoalan integriti kan ini. Tapi kadang-kadang saya, integriti. Istana gimana? Kadang-kadang misalnya contoh, ada pilkada di NTT, kabupaten, pesertanya warga negara asing, menang. Pada saat saya ditanya oleh wartawan, bagaimana Bu? Dia cuma nyontek kok. Nyontek siapa? Loh, kan istana juga mengangkat menteri yang juga warga negara asing. Pernah ada menteri, ya betul kan? Menteri atau wakil menteri? Wakil menteri SDM. Waktu itu mau diangkat jadi menteri kan, suami akhirnya dijadiin wakil menteri. Kan dia warga negara asing. Jadi kabupaten-kabupaten yang melakukannya nyontek. Ya. Misalnya, Bu ini kenapa korupsi? Dari nyontek. Jadi leadership yang menjadi masalah di Republik ini itu tidak memberikan. Sekarang leadership nggak ada, Mbak. Yang ada tradership. Bukan dealership, trader. Dealer. Jadi balik lagi ke situ, Mas. Kalau di dalam konteks saya melihat KPU ya, selain dari prosesnya, terus sistem. Saya orang yang tidak terlalu worry dengan apakah ini sistem tertutup terbuka. 2004 itu sudah menjadi pertemuan dua sistem itu. 2004. Kan kita yang bikin peraturannya ya, undang-undangnya waktu itu dalam konteks ini. Jadi di 2004 sistemnya terbuka. Tapi bila Anda tidak mendapatkan BPP, jadi harga kursi, maka urutan partai. Jadi kombinasi itu ya. Itu sebetulnya sudah hibrid di dalam konteks teori, tidak pure sistem terbuka. Tapi kan LSM yang nggak pernah kuliah politik mungkin ya waktu itu membawa ke MK, akhirnya diiyakan menjadi proporsional terbuka. Sederhana.
Oke. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi di DPR, partai-partai itu nggak dianggap kan, lebih banyak nggak dianggap kan. Aku menang, dipilih langsung. Makanya dulu ada yang mengatakan, saya adalah menjadi vote getter partai. Sebentar, suaramu berapa? Suara Anda cuma 65.000, harga kursinya 230.000, partaimu dapat 430.000. Anda Berarti masih hutang ke partai. partai. Nah, model yang detail account yang seperti ini kadang-kadang tidak menjadi bagian penting karena dengan sistem terbuka sederhana, suara Anda cuma berapa juga merasa sama Bisa dengan menang. suara yang Didapat penuh. oleh partai. Akhirnya partai politik tidak kuat. Kalau partai politik nggak kuat juga bahaya juga. Partai politik sangat kuat bahaya, tapi tidak kuat pun jadi bahaya. Dengan mudah dia akan disandra. Ya kalau tadi bicara uang, ya disandra dengan para oligarki. Dibayar berapa sih harga partai sekarang kayak gitu. Nah ini juga menjadi persoalan kita hari ini. Jadi makanya saya selalu mengatakan kondisi kepolitikan Indonesia kita hari ini tidak baik-baik saja. Semua lini kita menjadi masalah, mau politiknya, ekonominya, hukumnya, pengadilannya, sampai kemudian isu-isu keluarga. Kalau situasi yang tadi saya gambarkan itu makin memburuk, apa yang bisa ditawarkan sebagai jalan keluar, Mbak? Banyak, bukan berarti kemudian memburuk. Ini kan kita mengurai. Iya kan, mengurai di dalam konteks ini, mengurai kondisi kepolitikan. Maka Anda sebagai anggota KPU baca kembali yang namanya peraturannya itu dengan baik. Anda sebagai anggota KPU, prinsip pemilu itu adalah free and fair, bebas dan jujur. Jujur, maka Anda harus jujur di dalam konteks penyelenggaraan ini. Sekarang Mas Bambang, negara yang dianggap rakyatnya paling bahagia itu Finland. Tapi variabelnya apa? Jujur. Ya. Jadi pemerintah mau yang istana, yang eksekutif, legislatif, penyelenggara, supporting system dan sebagainya, jujur. Karena di kejujuran itu kemudian nanti ada barokahnya itu di sana. Jadi prinsip pemilu free and fair, nah ini nanti kita perbaiki sedikit demi sedikit di dalam konteks itu. Jadi sekarang penyelenggaranya. Saya juga orang yang dari dulu mengatakan Bawaslu itu nggak penting kok. Panwaslu aja nggak perlu, apalagi Bawaslu. Apakah dengan adanya lembaga Bawaslu kemudian pemilunya lebih baik? Enggak. Sekarang kewenangannya jauh lebih besar lagi kalau. Sekarang legally mulai 2019 dia punya otoritas yang lebih, ya secara hukumnya, secara pasal-pasalnya dia lebih. Apa Mbak disebut kok nggak begitu penting? Kenapa? Karena dia memang harus ngawasin. Atau Ya kan, sistem makanya pengawasannya saya harus selalu, berubah. sebetulnya lembaga pengawas yang sesungguhnya adalah DPR. Kita kan answerable ke parlemen, answerable ke presiden dalam konteks itu. Yang kedua lagi siapa? Ormas. Lagi siapa? Mahasiswa. Lagi siapa? Publik. Jadi daripada LSM dapat duit dari asing kayak gitu ya, untuk pengawasan dan sebagainya, negara urus di dalam konteks itu. Karena ya ini chain-nya, jadi menjadi big government di dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Tapi apakah kemudian bisa meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemilu? Enggak. Ya bisa dicek aja lah, zamannya Panwas dulu di 2004 seperti apa, kemudian di 2009 seperti apa, 2014 seperti apa, 2019 seperti apa. Menurut saya, bahkan sekarang di 2019 saya selalu ngomong TSM kan. Bawaslu-nya juga kena TSM, KPU-nya kena TSM, MK-nya juga kena TSM. Ingat nggak waktu kita pertemuan? Udah, kalau Anda masuk ke jalur ini, udah, enggak. Kalau saya jalurnya politik kayak gitu di dalam konteks kedaulatan rakyat, udah. Anda sudah selesai di KPU, ngapain Anda bawa ke MK? Kenapa? Karena MK tidak membaca 2 kontainer dokumen yang dikirimkan dengan 2 miliar ya, fotokopi. Nggak dibaca. Bagaimana? Nah, kalau nggak dibaca untuk apa? Apalagi hanya bicara tentang mahkamah spirit trial up katanya. Mahkamah kalkulator kayak gitu kan, cuma hitung-hitung. Dan kemudian prinsip, padahal sebetulnya ya, prinsip pemilu kan luber dan jurdil di dalam konstitusi. Loh, itu mestinya Mahkamah Konstitusi juga harus memperhatikan dong variabel luber jurdilnya itu. Jadi bukan hanya cuma variabel angka-angka. Substansinya itu didekonstruksi menjadi prosedural aja gitu. Nah, itu yang maksudnya udah nggak usah, serahkan udah. Karena kalau Anda bawa ke MK dan Anda kalah, maka Anda punya kewajiban untuk tunduk dari hasil
MK. Tapi apakah kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu itu hilang karena ketok palu MK? Enggak kan? Kecurangan masih ada di sini. Tidak dihilangkan dengan hasil yang disampaikan oleh MK. Jadi itu yang menurut saya yang saya worry. Proses yang curang, hasil yang curang, pasti kekuasaan itu akan terus mencurangi kan. Nah, hasilnya kayak gitu. Ya terus yang kayak gitu kan karena dia harus membuat legitimasi. Akhirnya dia koersif, represif dan sebagainya untuk membuktikan ini, dan itu ditutup terus. Oh gitu, ini cocok kenapa perlu ada buzzer karena di situ kali ya. Fungsinya memoles-moles untuk itu ini untuk mendengung-dengungkan gitu. seolah-olah kebaikan Jadi, ada di mana-mana. Kalau menurut saya bukan berarti kemudian ini ya ada civil society, ada ormas. Ayo wake up. Ya, kalau kita menginginkan suksesi pemerintahan kita ya dengan cara yang jujur. Karena kalau enggak, ini kan kita ini sudah disandra oleh 3 kembar oligarki istilahnya kalau dengan apa namanya teman-teman di kampus kita di UI. 3 kembar oligarki. 1 oligarki politik ya kan? Oligarki ekonomi bandar-bandar itu bandar, saya selalu mendengar itu bandar kayak gitu ya. Satunya lagi oligarki sosial. Yang tadi ngomong ya bazar ini, kemudian ada scholars yang dipakai, ada tokoh masyarakat yang dipakai, ada tokoh agama yang dipakai, semuanya di situ ini bersama-sama. Nah, persoalannya apakah ini di dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, di dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia, apalagi mencapai keadilan, tumpah darah Indonesia dan Pancasila kayak gitu ya, dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial. Kan kita kembalikan lagi. Tapi insya Allah kalau kemudian rakyat bersatu di dalam konteks kita tidak mau lagi dengan model yang seperti ini, ya rebut, ya jadi rebut tafsirnya di dalam diskursus seperti ini, kemudian rebut nanti kekuasaan. Nah ini cuma persoalannya siapa calonnya. Kayaknya rakyat tidak hanya wake up, ya harus speak up juga ya. Seperti hari ini Mbak Agus. Dan gunakan semua. Jadi gunakan apa namanya mencerdaskan rakyat. Jadi niati ibadah dalam konteks ini mencerdaskan rakyat ya. Mudah-mudahan nanti ada 1-2 rakyat yang kemudian menerima. Rakyat juga jangan mau hanya dengan 20.000. Sekarang nggak 20.000 loh. Kemarin tuh penelitian mahasiswa saya 1 juta. Pemilihan kepala desa lebih mahal lagi tuh Mbak. Tapi ada kan kepala desa yang tidak dan didukung oleh rakyat. Itu kakaknya siapa? Gus Bah. Kakaknya tuh. Oh iya betul kakaknya. Artinya rakyat kita itu kalau dipimpin dengan baik, cerdas, bisa menentukan pilihan. Kan persoalannya ini yang mimpin ini kan siapa lah, di sini letaknya. Tidak mudah memang ya di partai politik sendiri, dia juga aturan partai politik. Tahu nggak Mas? Untuk bisa ikut pemilu, Anda harus punya kantor 100% di betul. provinsi. Ya. Punya kantor 75% di kabupaten kota, kira-kira berapa itu? 380 sekian 7 atau berapa kayak gitu ya. 50% di kecamatan. Sekarang berapa jumlah kecamatan kita di Indonesia? Desanya 78.000 kalau kecamatannya saya. Nah, kecamatan dulu zamannya saya cuma 4.115 kayak gitu. Enggak. Lebih Mbak, lebih deh sekarang. Kecamatan. Iya, desanya 5.000 sekian dulu zamannya saya ya. Tapi kan sekarang udah banyak kecamatannya. Nah, tapi partai politik tidak boleh berbisnis. Partai politik tidak boleh ini. Terus siapa yang membiayai kantor-kantor itu semua? Untuk bisa ikut menjadi peserta pemilu. Jadi sistem memang memproduksi korupsi dan potensi fraud di situ. Iya. Nah, kalau itu di election fraud-nya itu detail banyak, dari mulai kesalahan regulasi sampai kemudian pemilunya dengan model liberal demokrasi ya. Rakyat peserta itu nggak percaya, katanya punya uang pasti menang, kata siapa? Kalau catatanmu di atas sana kamu nggak jadi ya nggak jadi kayak gitu kan. Saya tuh ngasih bintek anggota DPRD tentang strategi pemenangan pemilu, saya terangkan tentang social capital, saya terangkan tentang jangkauan ya, punya masa yang gimana, kelompok jamaahnya seperti apa, kelompok kemampuan menggunakan media sosialnya seperti apa. Pokoknya semua sudah dijelaskan, itu yang namanya social capital. Jangan cuma bicara modal kapital, modal uangnya saja, karena modal uang untuk kos politik ya.
tapi bukan money politik. Nggak percaya 4 jam kemudian masih ngomong nggak bisa Bu Kusnul kalau nggak serangan-serangan fajar yang dikenal itu. Akhirnya saya capek. Ibu dari partai apa? Ibu Islam misalnya. Ibu Islam? Iya. Percaya dengan rukun iman? Iya. Percaya dengan qada dan qadar? Iya. Ibu, hari ini Bu anggota DPRD? Iya. Kalau begitu Ibu ada catatannya di atas. Ibu ini dari dapil ini, kabupaten ini, tahun ini Anda menjadi anggota DPRD. Loh kok masih nggak percaya? Kenapa mesti harus bayar-bayar? Anda nggak usah bayar aja juga Anda jadi. Iya. Karena buktinya apa? Anda hari ini jadi. Karena yang dinilai kan upayanya Mbak, jadi dia sedang berupaya. Loh, makanya kita ajarkan upaya yang tidak menggunakan politik uang. Bukan vote buying, bukan kemudian ya manipulasi yang seperti itu memindah-mindahkan suara. Dan ini KPU juga terlibat, Bawaslu juga terlibat, kayak gitu kan. Gitu. Jadi, itu ada mahasiswa saya udah selesai ya, ada doktor ilmu politik menjelaskan. Dia testimoni, dia pelaku juga. Gimana dia menjadi? Kutip Mbak, bagaimana Bawaslu dan KPU itu menurut, ini kan hasil penelitian kan? Bukan, jadi ini testimoni. Jadi ada salah satu mahasiswa S3 saya yang dia mengatakan dia jadi tim sesnya. Oke. Jadi terus kemudian apa yang dia lakukan dengan harus bayar ke Bawaslu, harus bayar ke KPU, harus bayar. Jadi KPU dan Bawaslu bayar? Yang kayak gitu-gitu kan bukan sesuatu yang ini. Cuma persoalannya adalah bagaimana kemudian harus dibuktikan dari dalam konteks itu. Tapi ini anak doktor ilmu politik, dia testimoni, dia ngomong. Tapi kemarin justru yang membuktikan bahwa KPU pusat itu melakukan intervensi dan komando itu justru anggota-anggota KPU yang dia sayang dengan profesionalitasnya itu. Jadi itu ada yang menarik tuh. Memang ada mungkin yang seperti itu. Loh ya ada di dalam konteks ini pastilah. Saya selalu bicara tidak kemudian mengeneralisir 100% itu ini, tapi bahwa ada proses-proses yang seperti itu. Dulu zamannya saya, apakah ada? Kalau zaman saya dulu ada, tapi adanya bukan yang uang. Jadi yang dia lakukan adalah mengubah hasil. Naik pesawat dari provinsinya ke Jakarta, diubahlah itu hasilnya. Alhamdulillahnya ketua KPU-nya perempuan, 4 anggota KPU laki-laki plus sekretarisnya, jadi 4 anggota KPU laki-laki dan 1 sekretarisnya naik pesawat mengubah itu. Saya pegang yang aslinya. Kebetulan ketua KPU-nya provinsi perempuan, ketua KPU kabupaten ini di satu kabupaten perempuan, sehingga dia datang ke saya. Jadi 1 lawan 5. Saya cuma jelaskan, makanya waktu terakhir saya sampaikan di pleno KPU kepada tim hukumnya KPU, saya bilang MK itu adalah tempat terakhir KPU memperbaiki kesalahan. Jangan sampai nanti kita di akhirat memperbaiki kesalahannya. Maka semua dapil ini, KPU tidak perlu menang. Saya sampaikan. Jadi dulu gimana sih Bu Kusnul? Enggak. Saya tahu terjadi kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Terjadi, dan kita waktu itu kalau urusan yang kesalahan itu sangat keras. Karena itu kan integritas kita ya sebagai penyelenggara. Dan setiap rakor nasional, kalau masih ingat, jangan sekali-kali kalian berani-berani memindahkan walaupun itu cuma 1 suara. Itu amanah rakyat kepada kalian semua. Cek gitu, tengok kanan kiri, apa Bu? Ya kan dicatat malaikat, kayak gitu. Nggak ketemu di dunia, ketemu di akhirat kan susah. Bagaimana relasinya dengan uang yang sekarang tuh ratusan triliun? Pak Mahfud ngomong 300 triliun itu baru ngomong Departemen Keuangan. PPATK ngomong 200 lebih triliun, ya pokoknya cukup besar itu. Kalau kita lihat pemilu, setiap kali pemilu ada bank yang hilang. Ya, bank yang hilang. Nah dulu kan Bank Bali, ya BLBI, terus bank apa dulu yang hilang, terus bank apa hilang. Kan hilang artinya ditutup, dia nggak tahu itu duitnya kemana dan sebagainya. Kan selalu ada kayak gitu. Terakhir banknya nggak ada yang hilang kan, terakhir 2019. Tapi kan ada isu 303. Jadi saya dulu waktu si Pak Jenderal kita gitu, waktu jenderal kita tuh saya jenderal siapa? Nah, Gatot maksudnya. Ya Pak Gatot terus ngomong. Ya Pak Gatot kan waktu itu ngomong tentang penangkapan kapal yang apa waktu itu kapal yang ditangkap
itu sabu-sabu, bukan sabu-sabu, pokoknya yang kayak gitulah, narkoba lah. Ya, Nah, jadi saya tanya, Mas, itu kan katanya 4 yang ketangkap, yang satu kapal kemana? Saya kadang-kadang kan nanyanya kayak gitu ya. Karena pada saat terakhir-terakhir itu yang namanya narkoba itu menjadi cash yang cepat. Nah, karena itu tadi sistemnya Anda harus bayarin apa namanya pemilih ya, yang 20.000, 20.000. Tapi kalau 155 juta, 190 sekian juta pemilih ya lama. Disitulah saya masih ingat pidatonya Pak bagaimana nih waktu itu Mapnipres. Tuh Gusno, kita salah. Kita dulu bicara tentang popular vote, pemilu presiden secara langsung, dengan argumen bahwa tidak akan ada peserta pemilu yang mampu membayar menguap begitu banyak rakyat untuk memenangkan dirinya. Ya sekarang 190 jutaan pemilih. Itu argumen yang sangat logis, tapi ternyata ada pemilih. Dan itu ngambilnya juga kayak kasus Asabri kan, berapa itu? 50 triliun. Terus kemudian digelontori lagi 24 atau 54, digelontori lagi 20 triliun jadi 70 triliun. Ya berapa sih bayar partai? Dan yang terakhir ada lagi modusnya, Pak. Bikin reklamasi, pakai kebijakan, tanah itu dijualnya mahal, nah duit itu bisa dipakai untuk COVID gimana? Membiayai itu. Ya, COVID. sama juga, COVID juga kan. Sekarang mau Ramadan disuruh buzzer sampai yang kedua booster sampai buzzer sama ya booster yang kedua. Kebijakan negara yang kemudian dikonek-konekkan. Nah, di sini letaknya balik lagi di dalam konteks politik kita. Bagaimana kita masih tetap semangat. Jadi jangan kehilangan yang namanya semangat untuk memperbaiki. Jadi ini bagi semua yang teman-teman yang dulu, ya saya kangen sih, dulu kan kita aktivis NGO ya. Tapi selesai KPU, saya nggak ke NGO soalnya. Muhammadiyah. Ormas kayak gitu ya. Jadi kita di LHKP di Ormas Muhammadiyah dengan Prof. Din Samsudin. Jadi udah berapa tahun sekarang ya sejak keluar dari KPU. Ini kenapa? Karena di situ kita bisa kemudian memberikan pendidikan politik yang sampai tingkat yang paling bawah kan di ranting. Yang kayak gitu nggak bisa. Butuh remedinya apa? Education. Nah, sekarang kan kita punya masalah dengan pendidikan. Ya nggak? Ya. Kan ini kita punya masalah yang sangat ini dengan apalagi Bang sekarang Mas Bambang, aku pusing juga dengan mahasiswa ini. Oh, kita universitas ini sekarang merdeka. Kampus merdeka. Terus ada mahasiswa saya ilmu politik, karena kampus merdeka maka dia boleh bekerja di tempat lain, nggak tahu PT yang nggak terdengar atau apa yang kayak gitu. Untuk apa? Jadi ilmu politik yang dipelajari ini bagaimana, sementara kita membuat kurikulum Anda bisa kemudian internship di DPR, DPRD, KPK, pokoknya KPU, Bawaslu, segala hal yang related ke institusi ilmu politik kayak gitu ya. Enggak ke PT. Ke PT yang kita nggak tahu PT mungkin apa, dia PT gelas yang membiayai gitu. Partai politik itu PT itu kali, Mbak. Ya nggak tahu. Jadi artinya kadang-kadang kita tidak ya kampus menjadi, bahasa saya kan selalu dianggapnya nanti kita jadi driver Gojek semua kayak gitu ya, kita nggak ngerti pemahaman terhadap pendidikan, pemahaman terhadap kita tidak hanya cuma sekedar transfer of knowledge, tapi kita tidak hanya cuma mengajar, tapi mendidik calon-calon anak bangsa kayak gitu kan di dalam konteks ini itu kan kampus ada akhlak di situ, ada budi pekerti di situ, ada macam-macam di situ. Makanya pesan saya kalau di kelas ini, jangan sekali-kali ya, satu, Anda nanti kalau jadi pejabat korup, rezeki Anda sudah dicatat di atas sana. Berapapun itu ya, Anda mau dapat lebih banyak, nggak akan, pasti nanti akan hilang. Apakah Anda ditangkap KPK, apakah Anda ditangkap oleh polisi, nggak tahu kayak gitu ya di dalam konteks itu. Jadi menanamkan yang namanya menjadi orang yang punya budi pekerti. Itu pekerjaan saya sebagai dosen. Jadi budi pekerti menjadi sangat penting di dalam konteks membangun akhlak. Jadi bukan cuma kerja, tapi kita tidak punya
integriti sebagai anak bangsa. Nah, ini sangat penting. Jadi kalau tadi 300 triliun ya. 300 triliun yang di Kementerian Keuangan, Mbak, isu-isu Pak Mahfud itu karena ada uang. Tapi kemudian ada ratusan triliun lagi dari PPATK mengatakan itu mau masuk. pemilu kan kayak gitu. Sebetulnya nggak sampai. Partai politik berapa sih harganya? Kan mereka juga, saya tahu kok ada bandar yang belinya cuma 2 triliun. Makanya Beli di dalam partai. undang-undang itu dikatakan, Bandar beli partai 2 triliun. enggak, bukan beli partai itu ya, pokoknya Oh, supaya nyumbang. Padahal di dalam undang-undangnya cuma 5 miliar individu, 25 miliar korporasi. Tapi apakah dulu zamannya saya itu pertama kali partai politik wajib mencatat Setiap anggaran untuk rutin partai dan anggaran untuk kampanye. Serius. Tapi dulu laporannya memang zamannya saya belum ada sanksi yang berat. Sanksinya dulu cuma diumumkan saja. Nah, waktu itu saya temukan, saya ketawa aja waktu saya membaca ada calon presiden yang cuma habis 40 miliar. Saya cuma mengatakan, saya bisa menghitung berapa itu biaya iklan di TV. bendera, kaos. Ya itu bisa saja dari rakyat ya, enggak ini. TV. Oh, TV. TV itu kan pasti partai yang Oke, bayar oke. karena iklan besar kayak gitu. Itu aja nggak cukup, itu 40 miliar. Ya maksudnya berapa? Itu kan detik. Kita sudah kumpulkan waktu itu data-data, nggak mungkin. Terus kemudian lucu gitu, akhirnya dicek kan laporannya dicek. Kita punya public accountantnya, dicek. Masa petani nggak punya apa dia nyumbang 5 juta ini kan harus dicatat di atas 5 juta kan, di juta yang kayak gitu-gitu. Jadi lagi-lagi jujur nggak? Anda kalau mau berkuasa jujurlah kayak gitu, nggak usah takut kalau itu rezeki Anda pasti dapat kok, pasti menang. Tapi jujur dengan cara menjemput suara, jadi menjemput jabatan, menjemput rizki, menjemput. Jadi posisinya itu cuma jemput aja. Anda jemput dengan cara Yang baik, tidak halal, memang dapat. Anda jemput dengan cara halal, dapat juga. Untuk apa? Nah, jadi pemilu selalu membutuhkan uang. Tapi kalau 300 triliun menurut saya lebih banyak untuk hedon ya. Atau membayar pejabat-pejabatnya bukan rakyatnya ya. Kan rakyatnya cuma ratusan ribu. Tapi hati-hati ya. Saya sekarang dulu zamannya 2005 2006 saya selalu ngomong, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Anda merekayasa, ya, kalian merekayasa, Allah akan balas rekayasa, dan Allah lah sebaik-baik rekayasa. Contoh, apa sih hubungannya? Ada anak yang gebukin pacarnya, mantan pacarnya, tapi kemudian seluruh institusi Apakah sudah disebut rekayasa yang lebih dahsyat? Gitu? Ambrol kayak gitu kan. Nggak ada hubungannya kan dengan urusan institusi pajak kayak gitu ya. Kalau kita mau sebut nama kelembagaannya, kan nggak ada. Jadi ayat Gimana itu bisa cuma dikonfirmasi di nggak, cuma saya tuh merenung gitu, kita muhasabah, kita berpikir apa ya, kenapa saya berani mengatakan itu. Ini negeri, Mas, the most populous Muslim country in the world, negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia. Tapi kalau pemilunya aja compang-camping kayak gitu, apa kita nggak takut? Jadi kalau tadi ketua KPU kita maksiat ya, makanya kemudian Allah mengirimkan azab kayak gitu kan. Jadi jangan melakukan yang kayak gitu. Jadi intinya kita bisa melakukan sesuatu dimanapun fungsi Anda. Jadi kayak saya di kampus, ya saya melakukan itu di dalam, saya mengajarkan di dalam kurikulum saya mengajarkan kepada mahasiswa saya menyampaikan. Apakah nanti mahasiswanya jadi atau tidak itu sudah bukan urusan saya, itu udah urusannya dengan yang di atas. Yang kedua, related ke 300 triliun, KPU dapat nggak itu? Anggaran KPU tinggi sekali. tinggi banget. Ya. Sama keamanannya nanti akan tinggi. Nah, apa? Dulu zamannya saya cuma 7,2 triliun, 3 kali pemilu. Sekarang puluhan, mungkin udah di Dengan atas 155 jutaan pemilih. Dengan 500 ya, itu harus variabel, itu harus disebutkan juga 565 ribuan TPS. Dulu belum pakai mobil maung, Mbak, yang harganya itu saya nggak tahu apa kepentingannya. Belum ada satpamnya KPU. Tapi kotak suara kita, bilik suara kita aluminium yang dipakai sampai Berkali-kali. 13 kali pemilu. Sekarang diganti kotak kardus yang digembok.
do we trust with kotak kardus yang dikembok? Dasar kekuasaan kardus. Kayak gitu kan. Nah, berapa biayanya? Kemarin di 2019 25 triliunan sekali Beli pemilu. kardus tuh. Enggak, maksudnya semua pemilunya oke. dengan 810 ribuan TPS. Ya. Nah, jadi kalau tadi dikatakan apakah hanya PN saja yang bisa intercept? Nanti ada nih urusan uang nih. Ibu Menteri Keuangan mencairkan nggak anggaran untuk pemilu? Oke. Kalau punya 300 triliun, alah nggak sampai berapa sih gitu untuk itu kayak gitu ya. Kalau orang bisa di hold dengan apakah dulu di 2004 iya. Jadi waktu kita pilpres kedua itu pilpres kedua atau pilpres kedua itu kita sudah nggak dikasih uang, padahal kita masih butuh 300 miliar. Kita rapat itu di Banggar, wah dihina-hina lah, biasalah. Tapi saya dulu mendampingin Pak Nazar, kemudian Pak Budiono Menteri Keuangannya dengan siapa yang teman kita yang dulu di haji itu, siapa namanya yang dari UGM? Abimanyu. Jadi saya selalu komunikasinya dengan Abimanyu dari Menteri Keuangan. Terus 300 miliar kan kita butuhnya. Kita butuh 300 miliar itu untuk bayar KPPS. Kan kalau nggak ada nggak bisa dong kayak gitu ya. Jadi itu kita sudah nggak bisa. Akhirnya saya telepon yang namanya semua pimpinan DPR waktu itu ya saya masih bisa nelpon ini gimana ini. Cuma persoalannya pimpinan DPR partainya udah nggak masuk jadi capres kan, tinggal PDIP sama SBY ya waktu itu, Demokrat kayak gitu ya, dan timnya. Terus saya komunikasi juga dengan waktu itu yang di istana, dengan pokoknya semua saya komunikasi saya bangun di dalam konteks itu. Akhirnya hari Jumat ya, itu hari Jumat Pak Nazar masih di DPR. Akhirnya hari Sabtu diputuskan tengah malam tuh ya, hari Sabtu baru kemudian dipanggil itu yang namanya Direktur BRI untuk buka hari Sabtu dan Minggu untuk pemilu hari Senin. Oke. Terus tapi bukan itu. Abimanyu bilang, Mbak, kita keluarkan aja deh, nggak usah di DPR. Kita udah nggak tahan menghadapi Banggar. Berapa? 65. Nggak cukup, Mas. Kita keluarkan juga deh dari Menteri Keuangan 65. Jadi berapa itu? 130. Nggak cukup, Mas. Sebentar. Jadi KPU ini anggaran 300 minta 300 ya. Maksud lu. Jadi sampai segitunya kita itu di dalam menghitung detail account. Nah, saya takutnya, bukan takut ya dalam arti takut. Salah satu pintu di dalam delay election itu adalah anggaran KPU tidak dicairkan. Contoh, KPU sendiri kan udah ngomong bahwa di 2000 tahun lalu 2022 meminta anggaran 8, sekian triliun ya, yang cair cuma 2,3 tuh 3, berapa. Dan sekarang situasinya sangat rawan gara-gara kasus pajak. Orang berpikir tidak mau bayar pajak, bagaimana membiayai proses demokratik ini kan kalau kemudian kan ibu kita sudah ngomong juga ngancam rakyat, BBM akan dinaikkan berkali-kali lipat. Mau jadi perang sama rakyat. Gimana sih, emang kita lagi perang nih Bung, kayak gitu ya. Tapi kita nggak mau perang yang sampai berdarah-darah. Perang diskursus, perang pressure, tekanan dan sebagainya. Jadi menjadi anggota KPU ditekan biasa saja. Tinggal Anda bisa menjalankan amanah itu. Amanah konstitusi nih, Mas. Jadi KPU itu menjalankan amanah konstitusi. Perbincangannya nggak mungkin selesai karena memang banyak yang mesti dibahas dan Mbak Husnul punya banyak cerita, punya knowledge mengenai itu. Tapi kita mesti berhenti, Mbak Husnul. Kita belum ngomong buzzer ya. Buzzer tadi sudah sedikit, tapi boleh tuh hasil Oxford itu apa tuh, lama. Enggak, jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa di beberapa negara itu pemerintahnya menggunakan buzzer di dalam konteks menjalankan pemerintahannya itu. Nah, persoalannya kan buzzer ini dananya dari mana? APBN, dana bandar. Karena ini sekarang ada dana bandar nih, kayak gitu kan, dana bandar, dana ini APBN. Nah, ini juga menjadi masalah. Belum lagi di dalam konteks yang tadi ya, kalau saya mengawasi pemilu itu kan pertama yang diawasi adalah rezim yang peserta dulu lah, peserta baik partai politik maupun perseorangan.
yang kedua incumbent atau rezim yang berkuasa. Kenapa? Karena dia bisa menggunakan anggaran APBN, dia bisa menggunakan aparatus negara untuk pemenangan dari satu kelompok, ya. Jadi dia menggunakan buzzer, dia menggunakan surveyor. Tujuannya bukan untuk kemudian melakukan survei untuk siapa yang populer, enggak, tapi penggiringan opini, framing, penggiringan opini, ya. Dan itu saya tahu itu rapatnya di lantai 4, ya. Ada yang sudah kong kali kong di dalam konteks itu. Gedungnya lokasinya di Jakarta Pusat atau di Jakarta? Nah, udah nggak usah kalian. Nggak boleh kayak gitu ya. Nanti cari sendiri itu timnya tuh. Terus kemudian media. Tapi media ini pun juga sudah menjadi lebih banyak yang partisan. Makanya kemudian muncul counternya, yaitu media sosial. Citizen ya. Tapi journalism. media sosial dihabisi dengan undang-undang ITE, ya kan. Terus baru kemudian pemilih. Jadi, polos juga, kita juga kena kan. Kita kan nggak boleh ngomong. Jadi disuruh netral. Netral itu apa? Kalau naik mobil netral gimana, Mas? Nggak jalan kemana-mana kan? Ya udah. Jadi dosen itu ada pengabdian masyarakat. Saya mengajar partai politik pemilu itu sudah 30 tahun lebih, ya 5 tahun saya ngajar di Sydney University, ngajar juga saya. Strategic politik juga, isu pemilu juga saya ajarkan juga di sana. Nah, dilarang ngomong. Kira-kira gimana? Ini udah partainya sakit, pemilunya sakit, pemilihnya sakit. Saya lagi pengabdian masyarakat untuk kerja sosial nyuntikin yang sakit-sakit itu untuk supaya bisa sembuh kayak gitu. Tapi nggak bisa lah. Menurut saya janganlah menggunakan buzzer itu kan artinya Anda ya akhirnya kan kita harus berantem antara kekuatan di masyarakat. Malah polarisasi dalam orang-orang yang. Nah, tapi kemudian kita dianggap, oh pemilu ini menjadi polarisasi terbelah. Ya iyalah. Anda sih bikinnya cuma 2 calon. Zaman saya dulu 5 pasang loh. Ya, baik. Akhirnya tidak cuma terbelah 2, tapi kalau Anda menginginkan pemilunya nggak terbelah, ya artinya kerajaan udah Anda naik aja, nggak usah pakai pemilu-pemiluan. Ya. Bener nggak? Setuju. Nah, gitu. Jadi, tapi pelajari ada kok Mas, itu dibuka lagi tentang bagaimana penelitian-penelitian di ini. Tapi Indonesia kan sekarang sudah dianggap demokrasi onsil. Ya kan ada bukunya itu demokrasi onsil dari grup scholars dari NU. Walaupun 2014 saya ngomong di sana nggak ada yang percaya. Tapi sekarang nggak taunya nulis demokrasi onsil. Oke. Kita menghadapi demokrasi onsil. Ada banyak percakapan mesti didiskusikan. Beruntung bisa dapat Mbak Husnul, tapi kita harus berhenti, Mbak. Terima kasih. Tapi intinya jangan, ini cuma mengurai. Jadi Mas, ayo kita bergandengan tangan. Kita bersatu memperbaiki bangsa kita ini. Dimanapun Anda, nggak usah Bu, kita mulai dari mana? Saya selalu ditanya kalau jadi pembicara. Jadi Bu Husnul, kita mulai dari mana? 2 kata itu dibuang. Jadi apa? Jadi kita mulai. Nah, udah. Kita mulai membereskan republik ini. Ya, teman-teman, kita akhiri tapi kita akan memulai. Dan percakapan yang ada di podcast ini bisa menjadi inspirasi untuk memulai itu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kewarasan.